Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam program Inspirasi Pagi. Saya berharap pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, menolong kami di dalam segala hal. Jadikan kami berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Jadikan hidup kami boleh sungguh-sungguh berarti untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap kami melangkah kemanapun kami pergi, ada kebaikan Tuhan menyertai kami, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan pada saat ini juga boleh menguatkan hidup kami. Kami boleh mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur biar kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Jemaah hamba-Mu yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan saja dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang mengucap syukur katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri judul pohon ara. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Judul perikopnya perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, saudara sekalian, ini berbicara mengenai bagaimana ada seorang pemilik kebun anggur yang di tengah-tengah kebun anggurnya ada satu buah pohon ara. Nah, pohon ara ini menjadi persoalan karena sudah tidak 3 tahun itu tidak menghasilkan buah. Pengelola kebun anggur itu mengatakan nanti dia akan mencoba mencangkulnya lagi, memberi pupuk di tanah sekitarnya, dan kalau tidak, setelah 1 tahun silakan ditebang. Kira-kira ceritanya seperti itu. Kita tahu bagaimana pohon ara itu ada di tengah-tengah kebun anggur. Mungkin kita berpikir begini, pohonnya cuma satu, rasanya ada atau tidak ada pohon itu juga tidak ada artinya apa-apa. Tetapi saudara sekalian, tahukah pohon ara itu punya makna yang sangat luar biasa. Pohon ara itu biasanya tingginya bisa mencapai 12 meter. Dan pohon ara itu biasanya berguna untuk menaungi sebuah rumah. Menaungi sebuah rumah supaya rumah itu bisa lebih teduh. Dan kemudian juga tumbuh subur di tanah-tanah yang berbatu. Pohon ara bisa tumbuh subur di tanah yang berbatu. Dan kemudian buahnya biasanya mendahului daripada daunnya. Jadi daunnya belum muncul, buahnya bisa muncul duluan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, saudara, pohon ara itu berbuah 10 bulan di dalam 1 tahun. Jadi sesungguhnya pohon ara adalah sebuah pohon yang memang sangat produktif, ya, menghasilkan buah dengan banyak, tumbuh dengan subur di tanah yang berbatu. Dia cepat sekali tumbuhnya, bahkan dipakai di pinggir rumah orang supaya bisa menaungi lebih teduh rumah itu. Dan tadi saya katakan bisa berbuah 10 bulan di dalam 1 tahun. Sebagaimana kita ketahui perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, pemilik kebun anggur itu adalah Allah, dan pengelola kebun anggur itu adalah Yesus. Lalu pohon ara adalah Israel, bangsa Israel. Sebagaimana kita ketahui dalam perjanjian lama, Tuhan menempatkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel mengembang ke kanan ke kiri, menyebar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Setiap orang yang percaya kepada bangsa Israel, kepada Allahnya bangsa Israel, mereka akan diselamatkan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebagaimana kita ketahui, ketika permulaan bangsa Israel ini boleh ada, mereka hidup di dalam sebuah perbudakan. Kenapa? Karena pada saat itu Yusuf membawa keluarganya, yaitu Yakub, Israel, dan keluarganya ke Mesir. Dan setelah kemudian Yusuf mati, bangsa Israel yang ada di tanah Mesir menjadi budak, dan menjadi budak selama 400 tahun lebih, saudara. Setelah itu Musa membawa mereka keluar di tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan juga ketika mereka melewati padang gurun, mereka mengalami perkara-perkara yang sangat luar biasa. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Diberikan mana setiap hari, burung puyuh setiap hari selama 40 tahun sampai mereka masuk
ke tanah Kanaan. Mereka benar bangsa pilihan Tuhan, tapi kehidupan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka menyembah Allah yang benar. Mereka seringkali menggerutu, mereka seringkali jauh dari Tuhan, mereka seringkali tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan ketika mereka akhirnya ada di tanah Kanaan, mereka menjadi sebuah bangsa Israel, dan mereka mengalami masa kejayaannya ketika kemudian mereka mengangkat seorang raja pertama, yaitu Saul, dan kemudian dilanjutkan oleh Daud. Daud menjadi raja yang sangat termasyur, dan dilanjutkan oleh Salomo. Wah, Salomo menjadi seorang raja yang sangat luar biasa terkenal, menjadi seorang raja yang sangat luar biasa kaya, menjadi seorang raja yang sangat luar biasa berhikmat. Dan tetapi saudara sekalian, setelah Salomo, kerajaan terbelah dua menjadi kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda. Dan kemudian kedua kerajaan ini bergantian. Mereka menjauh dari Tuhan. Mereka kemudian ada raja yang dekat dengan Tuhan, tetapi ada raja yang menjauh dari Tuhan. Demikian terjadi saudara sekalian. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda, sampai pada akhirnya mereka berakhir di pembuangan. Akhirnya bangsa Israel diaspora, yaitu mereka tercerai berai ke mana-mana, ke negeri di mana mereka bisa tinggal. Dan pada saat itulah mereka mulai kembali menyembah Allah, yaitu Allah Israel. Mereka mendirikan sinagog dan mereka menyembah Tuhan. Tapi saudara sekalian, itu adalah rencana Allah pada perjanjian lama untuk bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tetapi rencana Allah tidak berhenti sampai di bangsa Israel. Allah punya satu rencana yang lebih besar dari itu. Allah menginginkan bukan hanya orang Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus itu menjadi umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu Yesus datang ke dalam dunia ini, dan dia mati di atas kayu salib bukan untuk orang Israel saja, saudara sekalian, tapi untuk setiap orang yang percaya, yang bertobat, yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupannya. Dia menjadi Israel rohani. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai pohon ara sebagai bangsa Israel, pada masa kini pohon ara juga bisa berarti kita. Pohon ara juga bisa berarti umat Tuhan pada saat ini. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah saudara, ada banyak umat Tuhan, ada banyak orang-orang percaya yang merasa bahwa hidupnya ini tidak ada artinya apa-apa. Ada banyak orang percaya yang merasa bahwa saya ini nggak berarti, saya ini nggak bisa apa-apa. Siapa saya nggak mampu melakukan sesuatu. Sama seperti pohon ara yang ada satu di kebun anggur itu, saudara sekalian. Tetapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah menerima panggilan surgawi itu. Bukankah Yesus telah mati di atas kayu salib bagi kita semua? Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya, menjadikan kita Israel rohani. Bahkan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kita inilah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Artinya kita ini adalah para imam-imam yang ditetapkan Allah untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, kita percaya bahwa kita adalah Israel rohani. Nah seharusnya sama seperti pohon ara yang tadi diceritakan, pohon ara itu bisa menaungi sebuah rumah tinggi besar, bisa tumbuh di tanah-tanah yang berbatu, bisa buahnya bisa muncul lebih dulu daripada daunnya, dan bahkan bisa berbuah sepanjang tahun di dalam kehidupan ini. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah Israel rohani. Kita seharusnya bisa menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Jangan sampai kita menjadi seperti sebuah pohon yang tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan sesungguhnya hidup kita itu memang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, ayo berjuang untuk kerajaan surga. Ayo kita mau terus bergerak bagi Tuhan. Ayo kita mau terus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita adalah pohon ara. Kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita ini bisa membawa kabar kesukaan bagi banyak orang. Kita ini bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau banyak-banyak jiwa. Oleh karena itu, saudara sekalian, saat ini mari kita boleh sama-sama menyadari bahwa hidup kita sesungguhnya kita ini ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, menolong kita semua untuk menyadari bahwa hidup kita sesungguhnya adalah berkat bagi banyak orang. Amin. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar mengenai pohon ara. Kami semua adalah pohon ara karena kami adalah umat pilihan Tuhan. Dan kami berdoa supaya kami tidak hidup sia-sia dan tidak menghasilkan buah apapun juga, melainkan kami bisa menjadi sebuah pohon yang rimbun, yang bisa menaungi banyak orang, yang bisa memberkati banyak orang. Kami bisa menghasilkan buah sepanjang tahun, kami bisa menjadi berkat sepanjang masa Tuhan. Hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh menjangkau banyak-banyak jiwa, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, biar kami boleh melangkah sepanjang hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.